Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitni wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai maqasidus syar'i atau menjelaskan maslahah yang ada dalam jam'ul jawami. Silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai maqasid syariah, mengenai masalah maqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan berangkat dari suatu permasalahan atau contoh kasus ketika semisal kita ambil di Kota Padang yang di sana mengenai penebangan pohon itu ketika dilihat dari satu sisi itu menimbulkan masalah. Namun di sisi yang lain ini melanggar atau menimbulkan mafsadah yang melanggar syariat Islam, yaitu berbuat kerusakan. Nah, dari kasus ini ketika ta'arud di antara ketika ada mafsadah dan maslahat, mana yang dimenangkan menurut usul fikih itu, mana yang dipandang maslahatnya atau mafsadahnya, seperti itu. Dan mungkin bisa dikaitkan nanti dengan usul, bagaimana usulnya dan kemudian bisa nyambung ke permasalahan tersebut. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi bahwa pertanyaan ini berangkat dari kasus yang ada di Kota Padang. Salah satu contohnya tentang penebangan hutan, di mana penebangan tersebut itu kan menimbulkan satu maslahat kalau dipandang dari satu sisi, yang mana di sisi yang lain penebangan tersebut itu melanggar syariat, yaitu berupa kerusakan atau menimbulkan mafsadah. Kita dilarang untuk membuat sesuatu yang itu akan memberikan mafsadah, seperti itu. Nah, ini dari kasus ini ada maslahat dan juga ada mafsadah. Itu kalau dipandang dari usul fikih itu bagaimana pandangannya dan mana yang lebih diunggulkan, seperti itu, maslahatnya atau mafsadahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih mengenai pertanyaan dari mahasiswa semester 5 memunculkan pertanyaan mengenai seandainya ada dua maslahah, yang satu maslahah indallah, lalu yang satu maslahah indan nasi, maslahah sesuai dengan juri manusia. Lalu mana yang perlu dimenangkan? Apakah maslahah dewan jurinya Allah atau maslahah yang dewan jurinya adalah manusia? Semisal mengenai menebang pohon, satu kelompok memiliki pandangan menebang pohon ada maslahahnya, yaitu pohonnya dijual, pohon hutan, menebang pohon hutan, semisal syait, lalu memiliki kepahaman masalahnya untuk dijual, lalu tempatnya dibuat wisata atau dibuat perumahan atau yang lain. Lalu satu dewan juri yaitu Allah Ta'ala mengatakan itu tidak maslahah tapi mafsadah, sebab dengan memotong pohon yang ada di hutan bisa menjadikan tanah longsor atau terjadi banjir. Kalau hujan bisa banjir. Ini yang dimenangkan dewan juri manusia atau dewan juri Allah Ta'ala. Mengenai permasalahan ini masuk dalam pembahasan masalikul ilah, lalu dalam pembahasan al-hasan wal abhi. Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah indahnya, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawab. Lillahi hamdulillah yasalu syafata yuzilu bisiyati man akda summa ala nabi wa alihi Salatu wa alihi
فيه وهذه أرجوشة محررة أبياتها مثل النجوم مثيرة ضمنتها جمع الجوامع التي حوى أصول الفقه والإرشاد. Loncat langsung mengenai nazam definisi usul fiqh. Adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatuha yadullulah wa turuqus istiqadatin wal mustafid وآيكم فيها الأصول العاتق. Langsung loncat mengenai usul fiqh, mengenai masalah al-qiyas. Wa hablu ma'lumin ala wa hablu ma'lumin ala zilmin sawa'u bi'illati fi hukmi. Dalam masalah qiyas ada pembahasan masalikul illat. Apa nazaman masalikul illat? Yang membahas, yang menjelaskan maqasid syar'i. Jawabannya masalikul illat yang membahas, yang menjelaskan maqasid syar'i, yaitu masalikul illat yang nomor 5. Nazamannya adalah wal khamisul ikhalatul munasabah wa sami tahrijal manaqib asifah. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawab, beliau mengatakan masalikul illat yang nomor 5 yang membahas mengenai maqasid syar'i, yaitu masalikul illat al-munasabah. Wal khamisu ihalatul munasabah. Wal khamisu utawi masalikul illat
Nomor 5 itu al-ihalatu. Masyaritul ilah ihalah. Rupane al-munasyabah masyaritul ilah munasyabah. Masyaritul ilah yang nomor 5 yang tertulis dalam Jam'ul Jawab dan juga dalam Nazm Jam'ul Jawab, yaitu Masyarikul ilah al-munasyabah. Dalam permasalahan munasyabah menjelaskan mengenai maqasid syar'i, sehingga dalam Jam'ul Jawab muncul istilah al-munasib, mu'asir, al-munasib, mulaibun, al-munasib, al-mulgha, al-munasib, al-maslahah, atau maslahah mursalah. Mengenai permasalahan ini tampil Imam Al-Ghazali melalui Al-Mustasfa. Beliau mengatakan al-maslahah mu'assir, al-maslahah mulaibun, al-maslahah al-mulgha, al-maslahah mursalah. Lalu Jam'ul Jawab menampilkan permasalahan seandainya ada dua masalah, yang satu maslahatun indallah, lalu yang satunya maslahatun indan nasi, lalu yang didahulukan, yang dimenangkan maslahah yang mana? Mengenai hal ini Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, Imam Asyukri dalam Jam'ul Jawab mengatakan seandainya ada dua dewan juri mengenai maslahatani, mengenai dua masalah, maka yang dimenangkan adalah masalah yang dewan jurinya adalah Allah Ta'ala. Dalam Jam'ul Jawab atau dalam Al-Mustasfa menampilkan contoh, yaitu mengenai Imam Yahya bin Yahya saat dalam permasalahan ada seorang raja yang melakukan sepak bola atau melakukan senggama pada siang hari Ramadan.
Wa'at afta dalam jam'ul jawab mengatakan wa'at afta Yahya bin Yahya al-Maghribi Malikan Jama'a fi nahari Ramadan Nisyaumi syahrain mutatabi'ain. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang pada waktu siang bulan Ramadan raja ini melakukan sepak bola atau senggama, lalu oleh Imam Yahya yang pada waktu itu Imam Yahya bin Yahya adalah hakim atau qadhi pada kerajaan itu. Lalu Yahya bin Yahya mengetahui permasalahan yang dilakukan sang raja. Yahya memutuskan hukuman supaya raja untuk berpuasa 2 bulan. Lalu ulama-ulama selain Imam Yahya mengatakan, wahai Yahya bin Yahya, apa yang telah engkau putuskan tidak sesuai dengan masalah yang telah ditata oleh Allah Ta'ala. Masalah mengenai hukuman yang telah ditata rapi oleh Allah Ta'ala adalah siapa yang melakukan jima senggama pada bulan Ramadan, maka wajib pertama adalah memerdekakan budak. Ittaqu raqabah. Seandainya tidak mampu, maka it'amul masakin, wajib memberikan makanan pada orang miskin. Lalu seandainya tidak mampu, maka wajib puasa 2 bulan. Lalu ulama-ulama bertanya kepada Imam Yahya, wahai Imam Yahya, apa alasan Anda mengatakan kewajiban pertama adalah puasa 2 bulan? Imam Yahya menjawab, saya mengatakan wajib sang raja untuk puasa 2 bulan sebab sesuai masalah. Masalahnya adalah seandainya sang raja langsung diberi hukuman untuk puasa 2 bulan, sang raja mesti akan tidak mengulangi perbuatannya.
karena hukuman ini dianggap hukuman yang pas untuk sang raja. Seandainya raja saya hukum dengan iqtatul qablah, memerdekakan budak, maka niscaya tidak ada nilai maslahah. Tidak ada nilai maslahah sebab dengan masalah iqtatul qablah sang raja memiliki banyak uang, banyak harta, sehingga raja pasti mampu iqtatul qablah, lalu besoknya mengulangi perbuatan jima pada siang Ramadan. Lalu mengenai apa yang dilakukan oleh Imam Yahya ini, muncul Imam As-Sukri, muncul Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ataupun Imam As-Sukri mengatakan apa yang dilakukan oleh Imam Yahya ini adalah contoh maslahah al-mulhaq, maslahah yang berlawanan dengan maslahah syariat, maka maslahah semacam ini wajib untuk ditolak. Sebab Imam Ghazali mengatakan seandainya ada dua dewan juri menilai masalah yang berbeda, satunya dewan juri Allah Ta'ala, lalu satunya manusia, maka yang dimenangkan adalah dewan juri Allah Ta'ala. Yang dimenangkan adalah maslahatun indallah. Lalu Imam Ghazali dalam Al-Mustaswa mengatakan fakullu maslahatin la tarji'u ila hifzi maksudin muhimma minal kitabi was sunnati wal ijma'i wa kanat minal masyoleh al-gharibah allati la tulaimu tasawwufat syar'i fa hiya batilatun mutarihatun wa man syara ilaiha faqad syara'a ama anna man istahsana faqad syara'a. Imam Ghazali mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Yahya ini termasuk maslahatun al-gharib atau maslahah al-mulhaq, yaitu maslahah yang berlawanan dengan maslahah syar'i
maka maslahat itu namanya adalah maslahat al-mulghat atau maslahat yang tidak boleh digunakan. Lalu mengenai masalah menebang pohon hutan, walaupun salah satu kelompok manusia mengatakan itu maslahat, tetapi ulama-ulama mengatakan bahwa itu ada dampak mafsadah. Ulama-ulama yang mewakili Allah Ta'ala mengatakan itu mafsadah, maka yang dimenangkan adalah kelompok ulama-ulama yang mengatakan menebang pohon menjadikan suatu saat mafsadah. Mengenai permasalahan ini tampil al-alim al-alama Syekh Ali Jum'ah dalam salah satu kitab at-tafsir. Beliau dalam tafsir mengatakan mengenai ayat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ini Syekh Ali Al-Jum'ah memiliki kepahaman bahwa ayat ini melambangkan, memberikan suatu pelajaran bahwa dalam ayat ini ada satu kelompok yang suka menebang pohon hutan, suka memotong, mengambil pohon hutan dengan alasan membawa bendera maslahat. Dengan alasan membawa bendera maslahat,
Sedangkan menurut ulama, menurut keputusan al-alim al-alama para ulama, bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok ini adalah mafsadah. Dalam ayat ini, Imam Syekh Ali Jum'ah ingin menampilkan bahwa pada zaman sekarang ini ada satu kelompok yang membawa bendera maslahah. Kelompok ini mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah maslahat, tetapi hakikatun, secara hakikat kelompok ini adalah membawa bendera mafsadah. Lalu saat kelompok ini ditanya, kenapa engkau potong pohon? Kenapa engkau tebang pepohonan? Kelompok ini menjawab, ini adalah maslahah. Tetapi sebetulnya bendera yang ia tulis maslahah hakikatun mafsadah. Sehingga Imam Syekh Ali Jum'ah mengenai ayat ini, beliau ingin menyampaikan isyarat ada satu kelompok yang tidak memahami maqasid syar'i. Kelompok ini tidak memahami mengenai bendera maslahah, tetapi dengan semangat demi keuntungan, demi harta, mereka seolah-olah membawa bendera maslahah. Wa idza qila lahum la tufsidu, wahai kelompok yang membawa bendera masyarakat, jangan engkau teruskan perbuatanmu. Lalu apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Kelompok ini sulit untuk mendapat mau'idah, sebab kelompok ini merasa bahwa langkahnya, perbuatannya adalah maslahah. Padahal secara hakikatan kelompok ini membawa mafsadah. Lalu dalam persoalan ini Imam Ali Jum'ah menampilkan usul fikih melalui
pendekatan ayat lafaz la tufsidu fil ardh. La tufsidu ojo ngerusak sira kabeh fil ardh dalam bumi. Mengenai ayat ini, Syekh Ali Jum'ah mengatakan an-nahyu amr ini sebuah lafaz nahi la tufsidu ini sama dengan perintah untuk melakukan kebalikannya. La tufsidu fil ardi, jangan engkau merusak lingkungan bumi, berarti secara pendekatan usul fikih manusia diperintah untuk memakmurkan, untuk supaya lingkungan aman, bersih, dan lain-lainnya. Apa yang diucapkan oleh Syekh Ali Jum'ah mengenai usul fikih, beliau mengatakan ini adalah pendapat Imam Haramain yang ada dalam kitab Al-Burhan. Lalu untuk memperkuat argumentasi beliau, menambahkan alasan, dan ini termasuk pendapatnya Imam Syar'asi dalam kitab Al-Bahrul Al-Muhit, yaitu ulama usul mengatakan an-nahyu amr bi'idnihi, melarang sesuatu berarti memerintahkan kebalikan dari nahi. Dalam Nadhum Jabut Jawaban, wa nahyu qila amrun jiddu qat'a, nahi sama halnya memerintahkan kebalikan nahi. Melarang sesuatu sama dengan memerintah kebalikannya. Dalam ayat la tufsidu fil ardi, wahai kaum muslimin, jangan engkau merusak bumi, lingkungan, berarti perintah untuk supaya menjaga alam, menjaga supaya alam tidak terjadi gempa atau tidak terjadi adanya banjir. Sehingga dalam kitabnya Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan bahwa manusia adalah khilafah yang ada dalam bumi. Ini maksudnya adalah
wal khilafah fil ardi bil mafhumi al islami ta'ni tahammul al insani limas'uliyati i'mal qawli wal muhafazati ala bi'ah wa dhalika fi muqabili ma yun'amu bi al-insanu min ashiril qawli fi hikmatihi wa sa'adatihi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ini maksudnya adalah manusia wajib menjaga lingkungan alfiah dan wajib untuk memelihara muhafadzah, memelihara sebab Allah telah memberikan nikmat yaitu manfaat-manfaat yang ada dalam alam semesta, sehingga sebab Allah telah memberikan apa yang ada dalam bumi, maka kewajiban manusia sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala fi muqabali ma tun'amu bihi fi muqabili ma yun'amu bi al-insan, sebagai rasa terima kasih maka wajib untuk manusia menjaga lingkungan supaya selalu aman, supaya tidak terjadi tanah longsor, supaya tidak menjadi banjir dan lain-lainnya. Sehingga Syekh Al-Jum'ah mengatakan wa i'malul qawli madharun tahaqqaqu fi ubudiyatil insan li khilafati, bahwa sesungguhnya menjaga lingkungan supaya bersih, supaya aman, ini termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk ada nilai ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga menjaga lingkungan termasuk ibadah, yang memiliki nilai pahala. Ai amaltum bi imaratil ard wal imaratu tasmalu kulla amalin fi islahul lil ard, sehingga seandainya kita menjaga lingkungan alam semesta supaya lingkungan bersih, supaya aman, supaya tidak terjadi tanah longsor, lalu kita niat ibadah ini mendapat pahala. Sehingga kalau kita memahami bahwa sesungguhnya
memelihara alam semesta, menjaga kita niyati ini adalah amal soleh, dan siapa yang melakukannya oleh Allah pasti mendapat pahala. Inilah pandangan, inilah kepahaman Syekh Ali Jum'ah mengenai al-hifdzu al-bi'ah, menjaga lingkungan termasuk dari salah satu maqasid syariah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.